sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anastasia Gadina Dia Santo dengan NIM K76210115 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait kebijakan perdagangan internasional. Apa saja itu? Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan perdagangan internasional. Nah, kemudian ada indikator capaian pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan konsep kebijakan perdagangan internasional dan tujuan kebijakan internasional. Yang kedua mengidentifikasi berbagai bentuk kebijakan perdagangan internasional. Di sini saya menampilkan beberapa berita ya, yang baru-baru ini terjadi. Ada negara terkena larangan ekspor pangan. Kemudian ada juga terkait pembatasan impor produk elektronik. Nah, kemudian juga pemerintah terapkan ada peraturan Menteri Perdagangan tahun 2024 soal larangan batas impor. Nah, kira-kira nih teman-teman, apa sih yang menyebabkan suatu negara menerapkan hal ini? Larangan ekspor pangan, kenapa? Oke, betul, karena supaya tidak terjadi sebuah krisis di negara tersebut terkait pangan, untuk memenuhi kebutuhan pangan di negara tersebut sebelum dilakukan ekspor. Kemudian kenapa mau ada batasan impor? Karena yang meningkatkan daya saing produk-produk dalam negeri dulu, baru impor. Kemudian juga ada sebuah kuota batas barang impor. Nah, kali ini kita mau belajar lebih lanjut terkait kebijakan perdagangan internasional. Ada apa saja sih kebijakan perdagangan internasional itu? Oke, tapi sebelum kita next jenis kebijakan perdagangan internasional, kita harus tahu nih, apa sih tujuan diadakan sebuah kebijakan perdagangan internasional itu. Yang pertama, untuk mengendalikan ekspor dan impor. Jadi, dengan adanya kebijakan perdagangan internasional, dia dapat mengendalikan sebuah ekspor dan impor agar tetap stabil gitu. Kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyehatkan raca pembayaran, dan memperluas lapangan pekerjaan. Nah, lapangan kerja ini juga bisa diperluas dengan cara untuk pada kebijakan perdagangan internasional gitu. Contohnya ada sebuah peningkatan ekspor, didorong ekspornya. Nah, kan semakin tinggi ekspornya kan permintaannya banyak, maka tenaga kerja yang dibutuhkannya juga banyak gitu. Kebijakan perdagangan internasional itu ada apa aja? Kita lanjut. Yang pertama ada tarif. Nah, tarif itu apa sih? Tarif itu sebuah pajak yang dikenakan pada barang impor. Jadi pungutan yang dibebankan pada barang ekspor maupun barang impor gitu. Tujuannya untuk menambah penghasilan pada negara tersebut, kemudian untuk melindungi tenaga kerja dan produsen dalam negeri, kemudian menghilangkan defisit neraca pembayaran internasional, dan juga mendorong sektor industri dalam negeri untuk bersaing dengan produsen luar negeri. Nah, tarif pungutan ini ada 3, ada biaya ekspor, transito, dan impor. Kalau ekspor berarti pungutan dibebankan kepada barang-barang, betul, barang-barang ekspor. Kalau transito itu pungutan pada barang-barang yang melewati suatu negara tetapi bukan tujuan barang ekspor tersebut. Contohnya gini, negara A mau mengekspor barang ke negara C. Nah, dia melewati negara B. Nah, negara B ini ada kebijakan namanya biaya transito. Jadi, belum di negara B ini kan barang dari negara A tadi harus transit dulu. Nah, ini dikenakan pungutan di barang di negara B, kemudian baru sampai ke negara C. Kemudian kalau biaya impor berarti biaya yang dibebankan pada barang-barang impor, betul. Kemudian selanjutnya ada kuota. Kuota itu apa yang kedua? Yaitu suatu jumlah maksimum pada barang ekspor maupun impor yang dapat diekspor maupun diekspor. Nah, ini kuota ini tujuannya apa? Sama untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dan meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. Contohnya juga kuota ini bisa ada kuota ekspor karena dia barang-barang langka gitu yang harus dilestarikan di negara tersebut. Kemudian karena untuk memenuhi kebutuhan di negara tersebut maka terapkan kuota ekspor. Jadi ada 2, ada
dua bentuk, ada kuota ekspor dan juga kuota impor. Nah, kuota ini dibagi 4. Ada kuota mutlak, negosiasi kuota, tarif kuota, dan mixing kuota. Nah, kuota mutlak itu apa? Kuota mutlak adalah batas maksimum yang diterapkan oleh suatu negara. Nah, biasanya batas maksimum terkait barang impor itu dilakukan secara sepihak tanpa negara lain. Misal negara A dan negara B melakukan sebuah ekspor impor gitu. Negara B sebagai negara pengimpor. Nah, dia udah menerapkan kuota terhadap barang impor di negara tersebut. Jadi negara A harus wajib kuota batas maksimum barang impornya sebesar 10 gitu, berarti nggak boleh lebih. Terus kemudian negosiasi kuota itu didiskusikan oleh kedua belah pihak yang berkaitan, yang melakukan kegiatan impor gitu. Jadi dia itu berdasarkan sebuah perjanjian. Misal negara A dan negara B tadi itu berlakukan perjanjian, lah berapa nih barangmu yang bisa masuk ke negaramu gitu. Dan tarif kuota ini itu kebijakan kuota yang dimana barang jika melebihi dari kuota yang telah disepakati akan dikenakan tarif yang lebih tinggi biayanya. Contohnya ditetapkan bahwa kuota barang impornya sebesar 10. Nah, tetapi dari suatu negara tersebut tuh mengimpor lebih dari 10, misal 15, yang 5 ini akan dikenakan tarif lebih tinggi gitu, tambahan biaya pungutannya. Kemudian ada mixing kuota, ini gabungan dari ketiga jenis kuota, bisa kuota mutlak, negosiasi, dan juga tarif. Nah, kemudian larangan ekspor atau impor ini merupakan sebuah larangan untuk mengekspor ataupun mengimpor suatu barang. Nah, larangan ekspor ini tujuannya untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas tertentu. Jadi komoditas ini akan ditingkatkan dulu di negara tersebut. Contohnya misal larangan ekspor barang mentah. Nah, ini mau ditingkatkan, jangan diekspor barang mentah tapi barang olahannya biar agar lebih mahal. Ini kan meningkatkan daya saing. Kemudian larangan impor ini tujuannya untuk mencegah masuknya barang impor ke dalam negeri. Contohnya gini, waktu zaman COVID banyak negara yang melarang masuknya barang-barang dari Cina gitu, karena China sebagai pusat pertama yang COVID, maka dilarang yang menulari atau menyebarkan virus COVID. Itu merupakan contoh larangan impor. Kemudian next ada subsidi dan premi. Nah, kalau subsidi itu apa? Subsidi itu berupa bantuan insentif yang diberikan pemerintah kepada produsen gitu, bisa melalui keringanan pajak, kemudian pengembalian pajak, bantuan kredit, dan juga subsidi harga. Jadi subsidi contohnya untuk meningkatkan ekspor, negara tersebut menerapkan potongan pajak bea ekspor sebesar 0,5%, berarti dipotong 0,5% gitu contohnya. Kemudian bisa juga nih untuk meningkatkan produktivitas para produsen dalam menghasilkan sebuah produk untuk diekspor, ini diberikan bantuan kredit modal gitu dengan bunga yang rendah. Kemudian premi ini merupakan bentuk hadiah atau insentif kepada produsen dalam negeri atas pencapaiannya dalam memenuhi target produk dan pencapaian mutu tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya di negara tersebut menerapkan setiap produsen yang dapat menghasilkan dan melakukan ekspor mencapai $20 atau $20 gitu akan diberikan hadiah. Nah, jadi produsen yang mencapai target tersebut akan diberikan sebuah hadiah, yaitu premi, yang dimaksud dengan premi. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah devaluasi. Devaluasi ini kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang rupiah. Tujuannya apa? Kalau nilai mata uang rupiahnya itu rendah terhadap mata uang asing, dampaknya adalah barang-barang impor itu nilainya, harganya lebih tinggi jika dilihat dari nilai rupiah atau dari sebuah negara tersebut. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri terhadap barang impor, biar barang-barang dalam negeri itu lebih banyak terjual dibanding barang-barang
impor agar masyarakatnya itu lebih memilih barang-barang dalam negeri karena barang-barang dalam negeri di negara tersebut lebih murah begitu. Kemudian yang selanjutnya ada diskriminasi harga. Diskriminasi ini adalah pemberlakuan yang berbeda. Jadi kebijakan pemberlakuan harga yang berbeda untuk suatu jenis barang yang sama pada beberapa negara. Contohnya negara A mengekspor ke negara B, C, dan D. Nah, di sini negara B barangnya dijual dengan harga $10, negara C dijual $15, dan negara D dijual $5. Nah, ini kan beda-beda padahal barangnya sama. Kenapa kok bisa beda-beda? Bisa jadi karena di setiap negara itu memiliki tarif biaya impornya itu beda-beda. Nah, yang tarifnya lebih tinggi otomatis harganya dikasih lebih tinggi, tujuannya biar mereka mendapatkan keuntungan. Kemudian dumping itu suatu barang yang dijual di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Nah, sebagai contoh, misal negara A menjual produknya di pasar negara lain sebesar $5, kemudian di negara sendiri dijual besar berapa, berarti kalau lebih rendah dijual lebih mahal. Dumping berarti kebijakan barang ke luar negeri pada tingkat harga lebih rendah dibandingkan pasar dalam negeri. Misal negara A menjual barang ke negara lain dengan harga $5, tapi di dalam negeri malah harganya itu 10 lebih murah nih. Nah, tujuannya apa? Bisa jadi karena di negara tersebut itu sedikit yang menyukai atau masyarakatnya selera dengan barang yang ada, sehingga dia memilih untuk mengekspor barang tersebut, dan di negara lain itu masyarakatnya lebih suka dengan barang tersebut yang diekspor gitu, sehingga di sana dia akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Nah, manfaat dari kebijakan-kebijakan tadi adalah yang pertama melindungi sektor industri atau sektor dalam negeri, kemudian mengurangi defisit neraca perdagangan, nah kemudian menjaga stabilitas harga agar harganya tetap stabil, dan juga memperluas kegiatan perdagangan gitu. Dan hal ini merupakan manfaat dari kebijakan perdagangan internasional. Nah, cukup sekian materi terkait kebijakan perdagangan internasional. Ada yang mau ditanyakan? Jika ada, apa lagi? Demikian materi terkait kebijakan perdagangan internasional. Gimana? Udah bukan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi.